They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai mams, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau share tentang cara membeli mobil pertama dengan cash tanpa riba. Gimana nih dengan pengaturan keuangannya? Masih semangat menabung gak nih teman-teman? Banyak sekali cara menabung menyenangkan yang bisa mams praktekkan. Dengan menabung, kita bisa membeli apa saja yang kita butuhkan tanpa harus kredit. Biasanya, membeli dengan cara kredit ada bunganya, dan sudah kita ketahui bunga itu mengandung riba. Dan riba sangat tidak diperbolehkan oleh agama. Nah, untuk menghindari riba, kita harus rajin menabung supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kuncinya istiqomah, sabar, dan yakin insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Seperti dengan judulnya, gimana cara bisa membeli mobil pertama dengan cash tanpa riba. Caranya yaitu kita harus menganggarkan keuangan setiap bulan. Dari sini kita bisa mengontrol keuangan dan keinginan sekalipun budget untuk main dan liburan. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, kami sedang mengajak anak-anak untuk main di tempat permainan. Di sini budget untuk main aku anggarkan sebesar Rp100.000 dan kami lakukan seperti ini hanya 1 bulan 1 kali. Nah, sebelum membeli mobil, kita pastikan dulu cari mobil seperti apa. Kalau untuk kebutuhan, mending cari mobil second tapi kondisinya masih bagus dan layak pakai. Karena makin kesini, harga mobil akan semakin turun. Dan mobil adalah barang konsumtif. Beda lagi kalau beli mobil untuk gaya hidup ya teman-teman. Ya, kalau nggak perlu-perlu banget sih, mending nggak usah beli mobil. Mending uangnya kita pakai buat investasi atau buka usaha. Tapi sekiranya kalau butuh, pilih mobil yang pajaknya rendah, setidaknya akan mengurangi biaya pengeluaran kita nantinya. Dan kita harus bisa memilih mobil yang bagus, juga layak pakai. Keuntungan membeli mobil bekas atau mobil second yaitu pada saat mau dijual lagi, penurunan harganya tidak begitu signifikan. Dan kita juga harus menganggarkan biaya untuk servis, bensin, dan juga pajaknya. Gimana nih teman-teman? Sampai sekarang masih tetap tertarik untuk membeli mobil? Atau mending uangnya dipakai untuk investasi? Nah, di video kali ini aku mau coba kasih tahu tentang bagaimana cara membeli mobil pertama kamu dengan cash tanpa riba. Sebelumnya sudah aku jelasin di awal video ini hal-hal apa aja yang mams perlu persiapkan sebelum membeli mobil. Karena kalau mams nggak mempertimbangkan dulu untuk beli mobil, takutnya akan memberi beban tersendiri ke depannya. Nah, sebelum mams berniat membeli mobil, pastikan dulu tujuan mams membeli mobil itu untuk apa.
Kalau misalnya emang benar-benar butuh banget sama mobil, nggak apa-apa beli mobil, tapi udah aku sebutkan tadi, beli mobil yang pajaknya rendah, mobil bekas tapi berkualitas. Maksudnya keadaannya masih bagus dan layak pakai. Dan juga cari mobil yang irit bahan bakar ya mams. Dengan cara apa sih kita bisa membeli mobil secara cash? Tentunya dengan cara menabung ya mams. Membeli mobil dengan cara kredit dan cash itu perbedaannya lumayan jauh loh mams. Biasanya kalau membeli kredit itu akan dibebankan bunga ke kita. Padahal mobil ini barang konsumtif banget loh mams. Setiap tahunnya pasti akan turun. Kecuali kalau kita membeli mobil-mobil antik zaman dulu gitu ya mams, itu beda lagi harga jualnya. Tapi kalau untuk mobil kebutuhan yang sehari-hari kita pakai, lebih baik kita memilih mobil yang sesuai kebutuhan kita. Oke mams, sekarang aku mau kasih tips bagaimana cara membeli mobil pertama kamu dengan cash tanpa riba. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang memiliki gaji Rp3.500.000 yang memang sangat membutuhkan dan perlu adanya mobil. Seperti aku saat ini. Nah, setelah aku mempunyai anak 2, di sini aku sangat benar-benar membutuhkan mobil karena sekarang kalau misalnya pakai motor berempat udah nggak memungkinkan gitu ya, Mas. Dan kita juga membutuhkan mobil itu untuk pulang kampung ke kampung halamannya suami. Nah, kalau kita butuh banget sama mobil yang berukuran besar, berkapasitas 6 sampai 7 atau 8 orang gitu ya, Mams. Karena orang tua aku sama orang tua suami sama-sama belum memiliki mobil. Jadi kalau memiliki mobil yang ukuran besar, kita bisa masuk semua. Nah, sekarang aku mau menuliskan poin-poin bagaimana caranya membeli mobil pertama dengan cash tanpa riba. Yang pertama, pastikan dana sesuai. Bagi mams yang ingin membeli mobil secara cash, pastikan dana mams sudah sesuai ya. Hitung dengan detail mengenai anggaran pembelian mobil ini, baik dari harganya dan biaya lain yang menyertainya, seperti asuransi, servis, dan pajaknya. Yang kedua, pilihlah mobil yang sesuai kebutuhan. Nah, setelah dana siap, mams bisa memilih mobil sesuai dengan kebutuhan mams. Tentunya setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Mams bisa menyesuaikan spesifikasi mobil yang mams beli dengan apa yang mams dan keluarga mams butuhkan ya. Kemudian yang ketiga, cari mobil di perorangan yang terpercaya. Nah, seperti pengalaman aku kemarin, aku beli mobil itu di marketplace. Nah, di sana banyak sekali pilihan-pilihan mobil yang mams butuhkan. Tapi di sini mams harus pintar-pintar memilih mobil, takutnya itu ada bekas tabrak ataupun bekas banjir ya. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah bandingkan harga. Nah, setelah kita lihat-lihat atau cari-cari di marketplace, kemudian kita harus pintar-pintar juga untuk membandingkan harga. Misalnya, teman-teman atau mams bisa membandingkan harga dari si penjual pertama dan penjual yang lainnya. Kalau misalnya beda selisih 1 atau 2 juta juga itu lumayan ya, mams. Kemudian selanjutnya buat anggaran keuangan setiap bulan. Kemudian poin selanjutnya amankan Rp1.500.000. Nah, kalau ini sih sebenarnya tergantung kita mau membeli mobil seperti apa ya mams. Anggap uang tadi itu nggak ada. Anggap saja kita mendapat gaji selama 1 bulan itu 2 juta rupiah. Dengan begitu, mams bisa mengontrol pengeluaran sehari-hari dan juga bisa mengontrol pengeluaran mingguan atau bulanan ya. Tapi kalau misalnya uang segitu kepepet banget nih nggak bisa ataupun nggak cukup, aku punya saran yang terakhir yaitu cari pekerjaan sampingan atau usaha sampingan ya mams.
Sekarang banyak banget ibu rumah tangga juga bisa menghasilkan uang gitu ya Mams di rumah dengan cara berjualan online ataupun bisa berdagang di rumah ya Mams. Nah, dengan begitu nanti kita punya penghasilan tambahan yang bisa kita gunakan untuk jajan dan kebutuhan lainnya. Setelah melaksanakan beberapa poin di atas, barulah Mams bisa memikirkan mau mobil seperti apa. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di awal video tadi, sekarang aku mau menjelaskan lebih rinci lagi. Setelah melaksanakan beberapa poin di atas, barulah Mams memikirkan mau mobil seperti apa. Mobil yang benar-benar Mams butuhkan. Yang pertama, budget untuk membeli mobil berapa? Kalau untuk sekitaran yang gajinya 3.500.000, budgetnya yang tadi setiap bulannya itu diamankan 1.500.000 ya Mams. Jadi untuk per tahunnya yaitu sekitar 18 juta rupiah. Nah, kalau kita nabungnya sampai 2 tahun itu bisa terkumpul 36 juta, dan kalau untuk 3 tahun yaitu 54 juta rupiah. Selanjutnya, Mams pilih mobil second atau bekas tapi yang berkualitas. Nah, kalau misalnya Mams gak ngerti tentang permobilan, Mams bisa cari review-review mobil di YouTube, itu banyak ya Mams. Dan kalau misalnya Mams gak ngerti tentang permesinan, Mams bisa ajak temen atau saudara, atau kita bisa bawa tukang bengkel untuk memeriksa mesin mobil yang ingin kita beli itu ya Mams. Selanjutnya, pilih mobil yang pajaknya rendah sekitar 2-3 jutaan ya Mams, agar nantinya di kemudian hari kita tidak terbebankan dengan pajak ini. Selanjutnya, save atau amankan biaya untuk servis mobil sekitar 2 juta rupiah. Nah, ini untuk pegangan aja ya Mams, karena mobil ini kan bekas orang lain ya. Setidaknya kita harus servis terlebih dahulu biar nanti tidak ada beban servis yang lebih berat di kemudian hari. Nah, itu dia saran-saran yang bisa aku share ke teman-teman semuanya. Gimana caranya mendapatkan mobil pertama kamu dengan cash, tentunya tanpa riba. Dan ini aku share benar-benar menurut pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang memang lagi membutuhkan mobil dan bingung mau cari mobil apa dan harus bagaimana. Nah, kenapa di video ini aku lebih cenderung ke memberitahu teman-teman atau Mams semuanya dan mengajak teman-teman untuk menghindari yang namanya riba. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran juga sudah banyak dijelaskan bahwa riba itu sangat tidak diperbolehkan. Dan salah satunya di potongan ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepedihan karena riba itu sangatlah sakit. Bahkan di zaman sekarang itu banyak sekali pinjaman online yang menurut aku pribadi itu nggak masuk akal. Ibarat kata kita pinjem kambing dan harus membayar sapi. Nah, itu Masya Allah bunganya besar sekali dan itu bisa membuat orang yang mempunyai hutang itu sangat terbebankan. Jadi lebih baik berhati qanaah, berdoa saja terus dan yakin Allah akan kasih kita di waktu yang tepat. Jadi prinsip kami lebih baik bekas tapi cash daripada baru tapi riba. Untuk apa memiliki semua itu jika tidak membawa kita dalam ketaatan? Percuma. Barang-barang yang dibeli dengan riba apakah bisa membawa kebaikan apalagi ketaatan? Potongan ayat ini mengenai riba yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.
Nah teman-teman, segitu aja video cara membeli mobil pertama kamu dengan cash tanpa riba. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe aku dan dukung aku dari dulu sampai sekarang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.